Jadi untuk fungsi dan prosedur ini sebenarnya adalah, 2 hal yang mirip ya, 2 hal yang mirip, hanya saja di sini nanti kita lihat perbedaannya apa ya antara fungsi dan prosedur. Nah, jadi dalam suatu program itu sebenarnya, kalau kemarin kita sudah belajar konsep-konsep dasar dari pemrograman ya yang sering digunakan, mulai dari variabel, kemudian ada konstanta, kemudian ada tipe data, kemudian kita masuk ke apa namanya, seleksi kondisi, masuk lagi ke looping ya, dengan berbagai jenisnya, kemudian kita masuk ke array, dan kemarin terakhir tentang struktur ya. Nah, itu saya harap, kalian bisa, sudah dapat ya konsep-konsepnya, dan juga sudah bisa paham bagaimana cara penggunaannya. Nah, sekarang di bab fungsi dan prosedur ini, sebenarnya kita tetap menggunakan konsep-konsep sebelumnya ya. Nah, tapi di sini, eee, kegunaannya sendiri ya, fungsi dan prosedur itu, berkaitan dengan, ya itu tadi ya, kalau kita, apa namanya, pelajarin tentang konsep pemrograman, ada yang namanya konsep program modular, ya. Jadi ada prosedural, kemudian ada modular ya, kemudian ada juga yang OOP ya, atau Object Oriented Programming. Nah, untuk fungsi dan prosedur ini, dia merupakan, penerapan dari konsep program modular, ya. Jadi modul itu artinya dia dipecah-pecah ya, menjadi unit-unit, program yang lebih kecil dan lebih sederhana, ya. Nah, disitulah peran fungsi dan prosedur. Nah, jadi untuk definisinya di sini, adalah suatu program yang terpisah dalam blok sendiri, yang berfungsi sebagai subprogram. Ya, jadi dia merupakan bagian dari suatu program utama, sehingga fungsi dan prosedur ini disebut sebagai subprogram. Oke, nah kemudian di sini dikatakan fungsi atau prosedur biasanya digunakan pada program yang terstruktur. Ya, jadi kita kan belajar dari awal itu sebenarnya alurnya itu terstruktur ya, dari atas ke bawah gitu ya. Nah, untuk penerapannya di sini dia diterapkan dalam bentuk modular ya, artinya tadi ya yang dipecah-pecah menjadi modul-modul atau subprogram. Nah, gunanya apa? Jadi kalau, dalam suatu program itu kita kan kadang ada suatu, pekerjaan yang sering kita lakukan berulang-ulang ya, atau mungkin suatu fungsi atau suatu, apa namanya, algoritma lah ya, yang sering dipakai berulang-ulang. Nah, kalau kita menulis dia itu berulang-ulang ya algoritmanya, maka, program tersebut akan menjadi lebih panjang dan menjadi lebih, tidak efisien ya. Nah, sehingga dengan adanya fungsi atau prosedur ini, kita cukup, hanya memanggil saja, ya, memanggil fungsi dan prosedur tersebut. Jadi kita cukup menulis satu fungsi atau prosedur, kemudian bisa kita panggil berulang-ulang, gitu ya. Nah, di situ kan kelihatan, bisa lebih efisien ya, kita tidak harus mengetik ulang lagi, suatu, apa namanya, taruhlah suatu rumus ya di dalamnya, tapi kita cukup memanggil saja fungsi, di mana di dalam fungsi tersebut terdapat rumus, gitu ya. Nah, kemudian, dengan adanya penggunaan fungsi atau prosedur, itu bisa membuat kode program kita lebih mudah dibaca atau dimengerti. Ya, karena tadi ya, konsepnya dia hanya tinggal memanggil, tanpa harus mengetik ulang, ya, mengetik ulang isi dari, apa namanya, suatu fungsi tersebut ya. Nah, kemudian dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Ya, kalau misalnya dalam suatu fungsi tersebut terdapat suatu, apa namanya, algoritma yang, cukup kompleks ya, atau, oke. Nah, jadi situlah nanti, fungsi itu bisa kita gunakan, ya. Oke, eee, ini saya perbesar aja ya. Nah, oke, ciri-ciri fungsi atau prosedur. Nah, jadi, eee ya kita itu, membuat fungsi atau prosedur itu harus sesuai dengan kegunaannya ya. Jadi bukan berarti, semuanya itu harus dibikin fungsi atau prosedur. Nah, jadi kapan kita, apa namanya, bisa membuat fungsi atau prosedur ya, jika, di sini dikatakan hanya memiliki satu tujuan atau logical inherent.
Jadi fungsi tersebut lebih fokus terhadap suatu tujuan yang ingin dia selesaikan, ya. Jadi ya itu tadi ya, supaya dia bisa lebih fokus. Kemudian tidak tergantung pada fungsi yang lain atau independen. Sebenarnya sih ini apa ya nggak harus ya, karena bisa aja nanti kita itu memanggil fungsi dalam fungsi. Artinya fungsi itu bisa juga saling keterkaitan ya. Cuma di sini kan berhubung ciri-ciri yang baik ya, ciri-ciri fungsi dan prosedur yang baik, berarti di sini dikatakan tidak ada ketergantungan ya, atau dia sifatnya independen. Tapi bisa aja nanti suatu fungsi itu dia akan memanggil fungsi lain juga ya. Jadi artinya saling ketergantungan. Nah, berikutnya lagi, variabel yang digunakan dalam fungsi itu tidak akan mempengaruhi variabel yang digunakan di bagian program lainnya. Ya, jadi nanti kita akan mengenal ada istilahnya variabel lokal, ya, variabel yang hanya digunakan dalam fungsi tersebut. Jadi meskipun nama variabelnya sama, ya, tapi dia tidak akan apa ya, mempengaruhi program atau apa namanya, bagian fungsi yang lain ya. Karena dia bersifat variabel lokal, jadi hanya berlaku pada fungsi tersebut. Nah, nanti ini kita pelajarin di subbab tentang jenis-jenis variabel ya. Kemudian ciri-ciri berikutnya, suatu fungsi atau prosedur yang baik berukuran kecil. Maksudnya di sini panjang kode atau programnya ya apa namanya, tidak terlalu besar ya. Jadi ukurannya itu apa namanya, ya nggak ada batasnya sih berapa size-nya, tapi yang jelas di sini dikatakan supaya lebih mudah dibaca dan dipahami, dan juga diperbaiki. Nah, jadi ada satu kelebihan juga ya ketika kita menggunakan fungsi, misalkan di situ ada perbaikan logika dalam fungsi atau rumus lah ya, taruhlah ada perbaikan rumus. Nah, sementara rumus tersebut digunakan di banyak program. Nah, bayangkan kalau kita tidak menggunakan fungsi, kita pasti harus memperbaiki di setiap programnya ya. Tapi kalau kita menggunakan fungsi, kita cukup memperbaikinya di fungsi tersebut. Jadi ketika si fungsi tersebut dipanggil oleh program yang lain, itu sudah bisa langsung berubah sesuai dengan yang kita perbaikin. Jadi kita tidak perlu satu-satu memperbaiki di programnya, ya. Kebayang ya? Ini masih di konsepnya dulu, nanti kita coba di prakteknya ya, supaya bisa lebih dipahamin. Oke, berikutnya. Nah, tadi saya bilang fungsi dan prosedur ini adalah dua hal yang mirip lah ya, ibaratnya kayak kembar tapi dia tidak apa ya, tidak sama persis ya. Di situ ada perbedaannya, jadi pada intinya kata kuncinya adalah return value ya, return value antara fungsi dan prosedur. Kalau pada, fungsi ya, di sini dikatakan dia mengembalikan nilai ya, ada return value-nya. Ya, apa itu return value, nanti kita akan lihat ya di contoh program. Intinya di situ, dia mengembalikan nilai, pada suatu proses ya, pada suatu proses. Jadi nanti, ada yang namanya parameter, parameter itu mirip-mirip seperti variabel ya, variabel itu kan isinya adalah nilai ya. Nah, jadi yang dikembalikan oleh fungsi itu adalah nilai dari, apa namanya, nilai dari hasil pemrosesan parameter ya. Sementara kalau prosedur dia tidak mengembalikan nilai, ya. Artinya prosedur hanya merupakan fungsi tanpa ada proses, return value ya. Sebenarnya ini kurang tepat ya, di prosedur juga bisa ada proses berhitung, tapi hasil dari perhitungannya itu dia tidak dikembalikan nilainya, tidak ada return value-nya. Jadi dia, kita hanya tinggal memanggil saja prosedur tersebut, lalu nilainya ditampilkan. Sementara kalau yang fungsi, dia punya return value atau nilai yang dikembalikan. Nah, ini mungkin masih agak-agak abstrak ya, kalian membayangkannya. Nanti kita coba lebih jelasnya ya di contoh. Nah, tadi ya, berikutnya kaitan mengapa kita harus menggunakan fungsi dan prosedur. Yang tadi ya, dia sifat pemrogramannya adalah modular. Jadi programnya dipecah-pecah dari yang rumit dan besar menjadi yang lebih sederhana, supaya bisa dipahamin dan juga ini memudahkan proses perbaikan program. Ya, jadi cukup memperbaikinya di bagian fungsinya saja tanpa harus
apa namanya, ya ngutak-ngatik program yang lainnya ya. Nah kemudian, fungsi ini atau prosedur, biasanya dipakai untuk aktivitas yang dilakukan lebih dari satu kali atau berulang-ulang. Yang tadi ya, misalkan kita sering menggunakan suatu rumus, maka rumus itu baiknya kita gunakan menjadi fungsi, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk menganalisis kesalahan. Nah, tadi ya, jika ada suatu error ya, kita tinggal memperbaiki fungsinya saja, tanpa harus memperbaiki seluruh program. Itu kalau errornya di fungsi ya. Tentunya nanti kita lihat juga ya, errornya ada di mana gitu ya. Nah, kalau misalnya errornya nanti ada di fungsi, berarti kita cukup cek aja di bagian fungsinya. Itu ya. Oke, sampai di sini mungkin masih dicerna dulu ya. Jadi mungkin belum ada pertanyaan. Atau ada yang mau bertanya dulu? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Ini yang lain semoga pada di tempat ya posisinya ya. Jadi tidak ada yang lagi OTW atau mungkin nyambi dengan pekerjaan yang lain ya. Oke. Nah, berikutnya tadi saya sempat menyinggung tentang parameter. Ya, jadi dalam suatu fungsi itu terdapat parameter. Fungsi parameter tersebut, dikatakan sepotong kode yang sama ketika eksekusi dilakukan dapat dipakai dengan nama parameter yang berbeda-beda. Ya, jadi, parameter itu sebenarnya isinya adalah variabel ya, atau nilai. Nah, ini ada jenis-jenis parameter ya. Ada parameter formal, artinya parameter yang ditulis pada definisi atau spesifikasi fungsi. Sementara parameter aktual, parameter yang ditulis pada pemanggilan fungsi. Biasanya ada pada fungsi main atau fungsi utama. Nah, nanti kita lihat ya di kodenya supaya lebih jelas apa maksud dari parameter formal dan aktual. Nah, berikutnya tadi ya, bagaimana kita bisa menggunakan fungsi atau prosedur. Nah, caranya ya dengan cara dipanggil ya. Pada saat pemanggilan, antara fungsi atau prosedur terjadi passing parameter, baik itu formal ataupun aktual. Artinya di situ ada nilai yang dilewatkan ya atau yang dilempar, nilai dari suatu parameter ya. Nah, kemudian pada parameter aktual ya, tadi kan ada dua ya, ada formal sama aktual. Nah, kalau untuk parameter aktual di sini ada beberapa jenis ya pada saat pemanggilan. Parameter input dan output. Nah, untuk parameter input dia harus terdefinisi nilainya karena dibutuhkan oleh fungsi untuk menghasilkan nilai. Karena yang dibutuhkan hanya eksekusi nilai, maka parameter input dapat diganti dengan suatu nilai tanpa menggunakan nama suatu variabel. Jadi bisa saja kita itu membuat parameternya itu langsung nilai, ya, bukan variabel. Nah tadi ya bentuk dari parameter itu bisa variabel, bisa nilai. Nah untuk yang nilai dia dikatakan parameter input, sementara untuk yang output tidak perlu terdefinisi nilainya. Tapi justru setelah pemanggilan akan dimanfaatkan oleh deretan instruksi berikutnya, karena nilainya akan dihasilkan oleh fungsi utama. Nah, karena parameter output ini hanya menampung hasil, maka dia harus berupa nama atau variabel ya, dan tidak boleh hanya nilai. Nah, jadi intinya kalau untuk input ini dia bisa langsung bentuk nilai, sementara output dia harus berupa nama. Oke, ini nanti kita perjelas lagi ya di contoh. Jadi ini tadi masih seputar istilah-istilah fungsi dan prosedur. Ada yang namanya parameter formal dan aktual. Kemudian parameter aktual sendiri ada input dan output ya. Nanti ini kita lihat ya perbedaannya. Oke, ini kita balik lagi ke fungsi ya. Jadi tadi parameter itu kita lihat di sini nanti ya. Nah ini ada keterangannya ya, parameter 1, parameter 2. Nah, pertama untuk cara membuat fungsi dulu. Di sini kalau secara bentuk umumnya ya, ini contoh ya. Jadi yang pertama dimulai dengan tipe data fungsi tersebut ya. Nah, tipe data ini kalau fungsi dia kan tadi punya nilai yang dikembalikan ya atau return value. Sehingga untuk penamaan fungsi wajib di depannya itu harus ada tipe data ya.
tipe data ini nanti digunakan untuk return value-nya ya atau pengembalian nilainya. Nah, ini setelah tipe data nama fungsinya apa ya. Ini kebetulan namanya fungsiku. Kemudian ada kurung buka dan tutup ya. Nah, kita lihat dulu penjelasannya ya. Jadi kalau untuk INT ini adalah tipe data dari fungsi yang nantinya akan menghasilkan return value ya. Ini tadi ya. Nah, sementara fungsiku ini nama fungsinya, kemudian ada blok kurung kurawal, ini nanti isi dari fungsinya ya yang akan kita eksekusi. Oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini adalah fungsi tanpa parameter. Nah, sekarang kita lihat fungsi dengan parameter ya. Perbedaannya di dalam kurung ini kita buat ada parameter 1, parameter 2. Nah, jadi penjelasannya, selain itu fungsi biasanya membawa informasi lewat nilai atau variabel yang ada di dalam parameter. Nah, jadi parameter ini bentuknya bisa berupa nilai dan atau variabel, ya. Nah, parameter bertindak sebagai variabel ya di dalam fungsi. Parameter dibuat setelah nama fungsi dan berada di dalam tanda kurung. Seperti ini ya. Kita dapat menambah beberapa parameter. Jadi tidak hanya 2 ya. Bisa aja nanti ada 3 atau mungkin 1 juga bisa ya. Nah, pada contoh ini kita membuat 2 ya parameternya. Jadi nanti return value-nya itu merupakan hasil dari perhitungan parameter ini ya. Oke, nanti kita lihat ya untuk programnya ya. Nah, ini sebelumnya untuk penjelasan lebih detailnya tadi ya. Jadi ada tipe data, kemudian ada nama fungsi, kemudian ini ada parameter, dan ini adalah bodinya ya. Ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya ya. Oke. Nah, ini yang lebih jelasnya ya. Untuk contoh program, pemanggilan fungsi ya. Jadi, fungsi yang kita buat tidak akan berjalan selama fungsi tersebut tidak kita panggil. Jadi supaya fungsi tersebut bisa berjalan, kita harus memanggil fungsi tersebut. Nah, caranya di sini kita lihat ada sebuah contoh program. Ini adalah fungsi tanpa parameter ya. Jadi bisa dilihat di dalam kurungnya itu tidak ada parameter. Kemudian tipe datanya integer, nama fungsinya penjumlahan. Ya. Nah, kemudian di dalam bloknya ini ada suatu proses perhitungan. Nah, jadi kita mau membuat suatu fungsi penjumlahan angka, di mana di situ langsung aja kita buat nilainya ya. Misalkan ada hasil sama dengan 6 tambah 9. Berarti di sini ada variabel hasil ya. Variabel hasil ini langsung nampung hasil penjumlahan 6 tambah 9. Nah, kemudian ada return value ya. Tadi ya ciri-ciri fungsi ada return value, dia mengembalikan nilai dari variabel hasil. Ya. Return hasil, baru setelah itu di dalam fungsi utama kita memanggil fungsi penjumlahan. Caranya langsung aja di sini kita tulis nama fungsinya penjumlahan, kemudian sesuai dengan ini ya, dia tidak ada parameter, berarti kita kosongkan ya. Kurungnya ini kita buat, tapi di dalamnya kosong. Nah, jadi seperti ini kita sudah memanggil fungsi penjumlahan ya pada fungsi utama. Nah, mungkin ini apa namanya? Sebenarnya bisa lebih jelas kalau kita praktekkan ya di apa namanya di dev ya. Nah, ini saya enaknya gimana nih? Mau langsung dipraktekin atau dijelasin dulu? Gimana? Dijelasin dulu aja, Bu. Jelasin dulu aja ya. Iya, Oke. Bu. Oke, ya. Jadi nanti bisa sambil kita coba ya, kalau ada waktu. Nah, itu tadi contoh yang pertama untuk membuat fungsi dan pemanggilannya ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua, fungsi dengan parameter. Nah, berarti kita buat di dalamnya ada parameter berupa variabel ya, A dan B. Di mana nanti A dan B inilah yang menjadi penjumlahannya ya. Seperti ini ya. Jadi ada integer hasil sama dengan A plus B. Kemudian yang dikembalikan nilainya adalah dari variabel hasil ya.
Baru setelah itu kita panggil di fungsi utama, di sini ada penjumlahan ya. Nah, baru kita isi parameternya ya. Nilai dari parameternya sesuai dengan yang ada di sini. Kalau dia 2, berarti kita isinya ada 2 juga. Atau kalau misalnya di sini 3, berarti di sini harus 3 juga ya. Jadi ketika memanggil fungsi itu kita harus menyesuaikan juga ya, jumlah parameternya ada berapa ya, yang seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini hasilnya akan sama dengan yang sebelumnya tadi ya, penjumlahan 6 tambah 9. Hanya saja perbedaannya di sini dia ada parameter, sehingga ketika memanggil fungsi, kita wajib menyebutkan juga nilai parameternya, gitu ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi dia sebenarnya tetap sama output-nya, hanya yang menjadi perbedaannya dia menggunakan parameter. Kemudian ketika fungsi penjumlahan dipanggil ya pada fungsi main, kita harus memasukkan nilainya ya, nilai dari kedua parameter tersebut pada saat memanggil fungsinya. Oke, jadi seperti itu ya, perbedaan antara fungsi non parameter dengan yang parameter. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Gimana? Bisa dipahamin untuk penjelasan awal dari fungsi? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, ini berikutnya ada prosedur. Kita lihat ya perbedaannya. Dia sama ya dengan fungsi, merupakan subprogram juga ya, yang berguna untuk mengerjakan suatu perintah atau tugas tertentu. Tapi di sini perbedaannya, kita lihat cara menulisnya ya. Ciri-ciri utamanya dia ada namanya void ya. Kalau pada prosedur dia di depan fungsinya ini dia kita ditulis void ya. Nah, void ini adalah apa ya, tipe data atau sebenarnya bukan tipe data ya, tapi intinya dia tidak mengembalikan nilai ya. Void ini kosong ya. Jadi kalau ciri-cirinya ada void berarti dia adalah prosedur. Oke. Nah, kita lihat ya untuk pemanggilannya. Misalkan di sini kita membuat suatu prosedur void ya, tampil pesan. Ya, di mana di situ hanya menampilkan pesan aja ya sebenarnya di sini. Nah, kemudian kita panggil dalam fungsi utama. Caranya hampir sama seperti memanggil fungsi ya, tinggal kita ketik aja nama prosedurnya, tampil pesan, dan ini harus sesuai ya, besar kecilnya ya. Jadi hurufnya di sini harus besar, harus sama juga. Kalau kalian di sininya salah manggil ya tidak akan jalan prosedurnya ya. Nah, ini dia memanggil berarti cukup seperti ini aja tanpa ada nilai yang dikembalikan. Hanya menampilkan kalimat ya. Nah, sebenarnya dalam prosedur juga bisa ada proses perhitungan seperti tadi ya, penjumlahan. Tapi nanti kita lihat perbedaannya ketika tidak ada return value ya di dalam prosedurnya. Nah, ini contohnya hanya menampilkan kalimat, jelas di sini tidak ada suatu perhitungan ya. Nah, ini kita lihat yang lebih jelasnya di contoh berikutnya ya. Oke. Nah, ini tadi ya, yang penjumlahan tapi kita ubah menjadi prosedur. Nah, kalau dilihat kan bedanya dia ada void ya, kemudian penjumlahan, di dalamnya ada proses penjumlahan ya antara A plus B. Oke, nah di mana di sini nilai A, B-nya sudah kita definisikan di luar prosedur ya, ada 6 dan 9. Sehingga dalam prosedur ini tidak ada return value-nya, tapi kita cukup memanggil saja fungsi prosedur ya, prosedur penjumlahan, kemudian nanti hasilnya akan sama dengan yang fungsi tadi. Ya. Dapat dilihat fungsi penjumlahan sama sekali tidak punya nilai balik. Ya, ini sebenarnya masih kata-kata fungsi ya, tapi ada juga sih yang bilang fungsi, ada juga yang prosedur. Tapi kalau yang bilang fungsi, biasanya nanti bilangnya fungsi void ya. Fungsi void, sementara fungsi non void itu ya berarti dia non void ya, berarti bukan prosedur ya. Jadi hanya istilah aja sih. Jadi kalau ada yang bilang fungsi void, artinya dia prosedur. Ya.
Oke, tugas akan dijalankan lewat prosedur dan tetap perlu dipanggil melalui fungsi utama. Oke, ini kalau ngelihat perbedaannya dengan yang tadi, di sini dia punya return ya. Ada return. Oke. Sementara yang prosedur tadi tidak ada ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ya. Yang prosedur tidak ada return-nya. Oke, seperti itu ya. Ini kalau kita coba dua-duanya bisa jalan ya programnya ya, baik fungsi atau prosedur. Oke, sampai di sini udah mulai kelihatan nggak perbedaan antara fungsi dan prosedurnya? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Ya, kalau lewat program malah lebih jelas ya daripada tadi penjelasan teori mungkin masih agak-agak bingung ya. Nah, ini ada lagi contoh program berikutnya ya. Jadi contohnya nanti lebih banyak ke program supaya bisa lebih paham ya. Nah, kalau kita mau menggunakan gabungan ya antara prosedur dengan looping. Jadi bisa dalam suatu looping kita memanggil prosedur atau fungsi. Ya, jadi nanti ya hasilnya akan terus berulang ya, karena kan dia looping ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Misalnya ada suatu prosedur ya, tampil pesan, lalu dalam fungsi utamanya di situ ada looping ya. Dia mau menampilkan, oh ini ada manggil fungsi ya, manggil tampil pesan dari 0 sampai kurang 5. Artinya dia memanggil prosedur tampil pesan ini sampai 5 kali ya. Sehingga nanti yang muncul adalah kalimat dari isi ini ya, sampai 5 ya. Oke. Jadi bisa kita panggil juga di dalam looping ya. Oke. Bisa dipahamin ya contoh sederhananya ya. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini saya kasih lihat lagi ya contoh yang lain. Misalnya di sini ada suatu contoh program fungsi dalam suatu hierarki atau fungsi yang berlapis ya. Sama aja kayak fungsi bersarang ya. Nah, ini kita bisa juga ya terapkan penggunaan fungsi atau prosedur dalam proses bersarang tadi ya. Nah, ini kalau dari contohnya ada 2 prosedur ya, ini void ya. Jadi yang pertama paling dalam, yang kedua agak dalam. Ini sebenarnya penamaannya supaya mudah dipahamin ya. Nah, jadi di dalam fungsi utama ya, di situ ada pemanggilan fungsi, ini saya bilangnya fungsi nggak apa-apa ya, karena ini fungsi void ya bisa juga. Ada pemanggilan untuk agak dalam ya. Sementara si paling dalam ini dipanggil di dalam fungsi agak dalam. Nyambung nggak ini? Jadi sama aja kayak bersarang ya, dalam fungsi ada fungsi, dalam prosedur ada prosedur. Nah ini kalau kalian lihat, ketika program dijalankan ya, yang pertama kali muncul adalah kalimat yang ini ya, yang dari main-nya ya. Nah ini. Jadi saya sekarang sedang dalam fungsi utama ya, yang ini. Kemudian berikutnya dia manggil fungsi agak dalam. Dalam fungsi agak dalam ada kalimat sekarang saya sedang di fungsi agak dalam. Berarti yang muncul ini ya. Oke. Nah, kemudian di dalam fungsi agak dalam, dia memanggil fungsi paling dalam. Di mana fungsi paling dalam isinya saya sekarang dalam fungsi paling dalam. Berarti yang muncul setelah kalimat agak dalam adalah yang ini ya. Saya sekarang sedang dalam fungsi paling dalam. Nah, ini. Jadi ketika manggil fungsi paling dalam ini munculnya yang ini ya. Bisa dilihat ya. Nah, berikutnya baru yang ini ya, si out ya. Sekarang saya kembali ke fungsi yang agak dalam. Oke, ini hanya tampilan si out-nya. Oke, dia muncul ya. Selesai ya. Proses yang fungsi agak dalam ini ya. Ini selesai, baru muncul kalimat yang ini. Dia kembali lagi ke fungsi yang utama ya. Saya kembali ke fungsi utama. Gitu ya. Jadi kelihatan di sini hierarkinya ya atau bersarangnya ya. Adanya di dalam fungsi agak dalam.
Oke, jadi mungkin nanti bisa kebayang ya, kira-kira kasus apa yang bisa kalian pecahkan ya menggunakan fungsi yang bersarang ini ya. Oke, nanti kita coba deh di contoh kasus ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu untuk contoh fungsi yang bersarang? Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya. Bu. Jadi Bisa, Bu. untuk proses ya, ini suara siapa nih? Dulu, Bu. Oke, ini suaranya agak-agak itu ya, sinyalnya ya. Ya, jadi intinya kalau untuk memanggil fungsi ya sama lah ya, seperti ini ketika di dalam fungsi utama. Nah, ini kita masih yang prosedur ya. Nah, sekarang kalau kita coba gabungan ya antara fungsi dan prosedur. Oke, kita lihat ya contohnya. Oke, ini kesimpulan dulu ya. Jadi, pada dasarnya fungsi dan prosedur adalah istilah yang sama sebagai sebuah subprogram untuk mengerjakan tugas tertentu. Namun, yang menjadi perbedaan, fungsi dideklarasikan dengan tipe data, sedangkan prosedur tidak. Jadi kalau prosedur dia pakai void, sementara fungsi pakai tipe data ya. Fungsi menghasilkan nilai balik, sementara prosedur tidak. Oke, jadi itu ya perbedaan utamanya. Nah, ini tadi ya, berikutnya ya, di sini masih ada hubungannya dengan fungsi dan prosedur, di mana ada beberapa jenis variabel yang bisa digunakan. Jadi, sebenarnya sih ini istilah ya, kalau variabelnya sendiri sih tetap sama, hanya saja peletakan variabelnya yang membuat dia berbeda, ya. Jadi ada namanya variabel lokal, kalau lokal dia didefinisikan dalam suatu fungsi dan hanya dikenal pada atau di dalam fungsi tersebut. Jadi dia, ya sifatnya lokal ya, hanya ada dalam fungsi tersebut. Sementara untuk variabel global atau eksternal, ya pastinya dia ada di luar ya, di luar fungsi, kemudian dia dikenal di semua fungsi atau di semua, program ya. Jadi ada misalnya kita, selain membuat fungsi utama, ada lagi fungsi satu, fungsi 2, fungsi 3 dan seterusnya. Nah, si variabel global ini dia bisa dikenali di semua fungsi, gitu ya. Sementara kalau untuk yang lokal tadi, misalnya kita hanya membuat variabelnya di fungsi main saja atau fungsi utama saja. Sehingga ketika di fungsi satu atau fungsi 2 itu variabel lokalnya tidak dikenali, gitu ya. Nah, untuk yang global, ini bisa juga kita, deklarasikan dengan memberi awalan ekstern. Tapi sebenarnya ini nggak wajib ya, jadi kita bisa aja langsung buat nama variabelnya apa, tipe datanya apa, tanpa harus ada eksternnya. Nanti kita lihat contohnya ya di program. Nah ini ya, ini untuk yang lokal dulu. Ini sebenarnya agak banyak nih karena banyak komen ya, jadi kelihatan panjang programnya. Nah, yang pertama ya, kita lihat yang sebelah kiri dulu. Ada suatu variabel ya. Oke, ini kalau saya lihat di sini nama variabelnya alpha, kemudian ada fungsi utama main. Nah, di dalamnya ada variabel ya, ada x, ada y. Ya. Nah, jadi si X sama Y ini dia adalah variabel lokal pada fungsi utama. Sementara di apa, prosedur alpha ada lagi variabel XY yang sama ya namanya, tapi nilainya berbeda. Oke. Bisa dilihat ya, di sini nilainya 22, di sini nilainya 11. Tapi masing-masing sifatnya lokal. Nah, jadi ketika kita coba nilai X dan Y pada fungsi main, maka yang muncul adalah yang mana? Kalau dari hasil analisa kalian, berarti yang muncul nilainya yang mana? Yang di dalam main. Oke, siapa nih yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Sultan. Oh, Sultan. Oke, ya Sultan. Benar ya. Jadi yang muncul adalah yang 22 sama 44,5 ya. Untuk yang ini ya, Sultan ya. Oke. Nah, sementara untuk yang alpha, nah ini berarti memanggil ya, memanggil fungsi.
Berarti kita di sini masuk di prosesnya ya, ada X11, Y 22,5. Nah, di sini ada si out-nya juga. Berarti ketika manggil alpha, ada kalimat nilai X dan Y pada fungsi alpha, X-nya adalah yang 11 ya, Y-nya yang 22,5. Jadi ini ya, nanti munculnya di sini ketika dipanggil. Kemudian ada si out lagi, nilai X dan Y pada fungsi main. Jadi ini sebenarnya hanya ini aja sih, membandingkan ya. Intinya sih fungsi main-nya ini nilainya nggak berubah ya, tetap 22 juga ketika dipanggil lagi ya. Nah, jadi kita bisa lihat meskipun nama variabelnya sama, X dan Y, tapi kalau peletakannya di masing-masing fungsi, tetap fungsinya berbeda ya, atau tetap nilainya berbeda. Nah, makanya dia disebut sebagai variabel lokal. Oke, bisa dipahamin ya. Nah, ini ada contoh yang kedua nih, masih variabel lokal ya. Nah, ini ada yang mau menjelaskan nggak? Mirip seperti yang ini, hanya saja beda variabelnya ya. Coba, ini ada yang mau menjelaskan yang mana variabel lokalnya? Udah ada keterangannya sih sebenarnya. Coba dilihat dulu. Ada yang mau menjelaskan sambil dibaca programnya? Atau mau saya panggil lagi? Yang kameranya mati, siap-siap. Ini biar kameranya pada nyala, kecuali kalau yang jaringannya lagi lambat ya. Atau yang lagi bengong ya. Saya lihat yang lagi bengong di sini. Oke, ini pakai HP agak susah ngeliatnya. Mau dimatiin kamera juga tetap dipanggil, mau yang lagi bengong juga tetap dipanggil. Siapa di sini kira-kira? Coba ada Rehan, lagi melamun nih posisinya. Rehan, coba bisa sambil dibantu untuk contoh yang ini dijelaskan. Yang mana? Yang ini. Kurang So, paham, Bu. nah, kurang paham. Iya, maksudnya belum dijelasin mah belum paham, Bu. Sebenarnya sama aja. Tadi kamu dengerin nggak yang ini? Iya dengerin tapi kurang terlalu paham. Nah, ini ya yang saya takutin ya. Takutnya nggak cuma Rehan aja yang kayak gini, yang lain juga ada juga yang sama ya. Coba yang lain ada yang mau bantu? Rehan sama sekali nggak paham atau gimana nih? Coba kamu sambil lihat dulu deh. Contoh programnya kan hampir mirip ya. Paham sedikit, Bu. Nah, coba yang sedikitnya itu gimana? Maksudnya dijelasinnya kayak gimana, Bu? Iya dijelasin aja yang kamu pahamin. Tentang variabel lokal. Biasanya kan udah ada keterangannya nih, tinggal sambil dibaca aja. Mana ya? Ayo. Yang dijelasin yang samping yang kanannya, Bu. Iya. Mungkin ini pakai datanya char huruf. Pakai Tipe apa? datanya char. Oh, tipe Tipe data. datanya. Oke. Terus ini ditampilin hasilnya apa gimana, Bu? Ya, lihat dari programnya aja. Kok menanya ke saya? Kan kelihatan dari programnya ini nanti hasilnya gimana. Coba saya tanya aja deh. Di sini yang namanya variabel lokal yang mana? Variabel lokal yang yang void lokal. Nah, ini kalau saya tanya variabel, jawabannya malah void lokal. Artinya belum paham ya, yang mana variabel, yang mana prosedur ya. Coba kalau void lokal ini apa, Rehan? Mau prosedur. Nah, oke. Ini ya, deklarasi prosedur. Jadi kalau yang ditanya variabel, jawabnya jangan void lokal. Ini bukan variabel Char. ya.
Encernya, Bu. Nah, iya. Jadi kalau ditanya variabel berarti dilihat pasti dia punya tipe data, berarti yang di sini cuma ada satu variabelnya ya, ada char huruf. Nah, jadi Ya. sebenarnya ini contoh variabel lokal dari masing-masing fungsi utama sama fungsi lokal ya. Nah, ini ada char huruf, yang di sini A-nya besar, di sini A-nya kecil. Jadi masing-masing berlakunya ya untuk fungsi main sama fungsi lokal ya. A besar ini untuk fungsi main, A kecil ini untuk fungsi lokal. Oke, gitu aja sih, Raihan. Jadi nggak terlalu yang apa ya, ribet-ribet. Jadi sebenarnya bisa dipahamin kok kalau kamu kelihatan apa, dapat intinya lah ya. Ini kan hanya tulisan-tulisan aja sebenarnya, nggak terlalu bikin apa ya, ya hanya perjelas aja ya tulisannya ini. Oke, jadi itu ya untuk contoh dari variabel lokal. Berikutnya mungkin bisa sekaligus ke global ya, biar lebih jelas nanti bedanya di mana. Nah ini ya. Oke, jadi variabel global tadi sesuai dengan fungsinya dia sifatnya global, bisa dikenali oleh banyak fungsi ya. Nah, kalau kita lihat di sini cara penulisannya pun berbeda ya. Dia adanya di luar. Oke, kalau kita lihat yang global berarti yang ini ya, integer X ini ya. Benar nggak? Kemudian ada prosedur void tambah. Nah, di dalam prosedur void variabel X, kemudian X plus plus. Jadi artinya sih ditambah ya nilai X-nya. X plus 1 gitu ya. Nah, kemudian di dalam fungsi main juga ada penggunaan nilai X. Ini ya, jadi sama-sama menggunakan nilai X. Kemudian si main dia manggil tambah sebanyak 2 kali ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jadi fungsi tambahnya dipanggil 2 kali, kemudian ditampilkan cout nilai X setelah memanggil fungsi ya. Oke, di sini ada yang bisa tebak nilai X-nya berapa, nilai awal berapa, nilai setelah dipanggil fungsi berapa? Coba. Nilai awalnya 1 ya, Bu? Betul. Siapa tadi? Sultan. Oh, Sultan lagi. Oke, gimana? Terus kalau nilai akhirnya paling 2. 2. Oke, Sultan jawab 2 ya. Ada yang lain jawabannya? Nggak tahu deh. 3, Bu. 3, Bu. Oke, yang jawab 3 Nggak, siapa? Jadi Ijma. 3 deh Bu akhirnya Bu. Oh, oke. Ijmal, Aditya, siapa lagi tadi yang jawab ya? Iya. Ilhan, Bu. Oke, Ilhan juga ya. Oke, ini nanti kita coba ya di program. Ini saya mau keluar dari layar kok susah ya. Sebentar. Mau dikecilin layarnya. Oke, kita coba ya, cek ya sama-sama di program supaya nggak ngantuk juga ya. Ini saya buka dulu devnya. Sebentar. Oke, kita sama-sama cek ya. Yang jawab 3 ada berapa orang? Yang jawab 2 ada berapa? Coba di resen dulu yang jawab yang jawab 2 deh. Ada? Tadi Sultan tadi jawab 2 ya? Saya beralih, Bu. Oh gitu. Kenapa kok beralih? Ngikutin aja. Tiba-tiba ngikutin yang paling banyak ya? Oke, yang lain gimana? Jawabannya berarti 3? 3 semua atau ada yang masih bingung? Yang tadi benar ya? Oke, 3 ya. Oke, kita coba ya. Ini 2 kali manggil. Coba saya jalankan. Oke, benar ya? Nilai X setelah fungsi sama dengan 3. Ya. Jadi di sini tadi kita balik lagi ke variabel global ya. Si X ini dia merupakan variabel global ya. Di mana dia dibuatnya di luar dari semua fungsi. Jadi kalau kita perhatikan dia dibuat di sini, di luar dari fungsi utama dan prosedur tambah ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada proses di dalam prosedur tambah ini X++. Jadi X plus 1.
Artinya tadi ya, kalau misalnya nilai awalnya 1, ketika dipanggil di sini dia sudah, berubah ya nilainya ya, jadi 2, kemudian dipanggil lagi di sini, ditambah lagi dengan 1, sehingga hasilnya tadi 3 ya, nilai akhirnya ya. Nah, jadi untuk di sininya kalau misalnya kita mau ngecek bisa kita tambahin di sini mungkin ya, coba ya. Oke, ini setelah, fungsi yang 1 dulu deh ya. Ini setelah manggil yang kedua. Ini mungkin kita bisa cek, hasilnya kelihatan nggak? Nah ini ya, jadi kalau mau kelihatan jelasnya seperti ini, nilai awal 1, kemudian dipanggil fungsi tambah menjadi 2, dipanggil lagi sekali lagi ya, menjadi 3, ya. Jadi sebenarnya yang cout ini dia hanya menampilkan, nilai paling akhir saja yang di sini tadi ya. Oke. Oke, jelas ya untuk, contoh dari variabel global ya. Bu mau nanya Bu. Ya, gimana? Tadi Bu yang tadi void-nya Bu. Ini kan ada 2 tuh void-nya, void tambah. Yang kiri Bu, void tambahnya 2 Bu. Yang ini? Heeh. Ya sama yang bawah. Oh, oke, iya. Itu Iya, nggak akan kenapa kok ada ketukar-tukar Bu. 2 gitu ya? Nggak akan Oh, ketukar-tukar gitu iya. Bu. Kalau dipanggil gitu Bu, tambah lagi di bawahnya misalkan ada lagi program. Gini. Coba ini kalau saya komen ya. Oke, error. Nah, jadi sebenarnya ini lupa dikasih komen ya. Untuk yang void tambah ini adalah deklarasi dari prosedur. Deklarasi prosedur, manakala posisi prosedur itu adanya setelah, fungsi main, ya. Jadi dalam fungsi main kan dia manggil prosedur. Kalau prosedurnya itu dibuatnya setelah fungsi main, sementara ini tidak kita buat, dia tidak akan dikenali, ya. Jadi ketika kita panggil tambah, yang ini tadi, ini kan error. Karena kita tidak deklarasikan dulu, tidak dikenalin dulu lah istilahnya, gitu. Jadi ini, bukan manggil fungsi atau prosedur ya, tapi deklarasi, supaya bisa dikenali di fungsi main-nya ketika dia memanggil. Nah, kalau posisinya saya ubah, misalnya seperti ini ya, si void-nya saya ubah jadi sebelum main ya, kemudian ini saya komen ya, jadi ini nggak perlu ada deklarasi. Nah, ini kira-kira apa yang terjadi kalau seperti ini? Gak bakal Error nggak? running, Bu. Apa? Bakal tetap error, Bu. Oke, tetap error ya? Coba, siapa tadi yang jawab? Nggak kelihatan namanya. Nggak ada yang ngaku nih, oke. Oke, kita coba aja ya, ini saya coba jalankan. Nah, tuh, ini harusnya bisa sih. Oke ya. Jadi, intinya kalau letak dari prosedur ini kita buatnya sebelum fungsi main, kita tidak perlu membuat deklarasi, karena dia sudah dikenali, ya. Kecuali kalau tadi ya posisinya, kalau saya buatnya setelah fungsi main, baru perlu ada pengenalan dulu terhadap fungsi tersebut, supaya nanti ketika dipanggil di main-nya dia bisa dikenali. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke konsep pemrograman prosedural ya, dari atas ke bawah, gitu. Jadi harus runut ya, kita buat dulu, deklarasi awalnya, supaya nanti ketika dijalankan di bawahnya bisa dikenali. Oke? Bagus tadi pertanyaan dari siapa? Ilhan ya? Iya Bu. Kalau ini Bu, misalkan Bu mau nanya lagi Bu. Ya? Itu kan ada void tambahnya 2 tuh. Terus di bawah void yang kedua itu teh misalnya kita mau manggil lagi void tambahnya gitu Bu. Di bawah paling bawah Bu. Oh, di sini ya? Di bawah nggak Bu? Di bawah. Di bawah GCH? Di bawah X++. Oke, di baris berapa? Kurung kurawalnya gitu Bu. Di luar, nah di situ Bu. Di luarnya. Kalau misalkan Di luar mau nambahin lagi, kurawal. ya. Kalau misalkan nambah lagi, itu bisa nggak Bu? Gini. Misalkan dalam bikin program gitu Bu, bikin program baru lagi gitu Bu. Oh iya, bisa. Jadi bukan manggil di sini ya, kalau untuk manggil fungsi tambah mah harus dalam fungsi. Tapi kalau misalnya kita mau bikin lagi void yang lain, misalnya Ya, void kurang, nah itu bisa. Kayak Terus gini di ya. dalam void kurang itu dimasukin void tambah gitu bisa nggak Bu?
Bisa. Atau Jadi kayak tadi yang bersarang. Dalam yang fungsi ada kepanggil, fungsi. Mm-mm. yang kepanggil yang tambah atas tuh yang bawah, Bu. Oh, nanyanya itu ya. Iya, Jadi Bu. maksud Ilham tuh yang kepanggil yang tambah ini atau ini? Atau Iya, Bu. gimana? Iya, Bu ya. Ya tetap yang kepanggil yang ini. Karena kan prosesnya adanya di sini. Ya, yang dipanggil kan proses yang X plus-plusnya. Nah, kalau untuk yang ini tuh sebenarnya tadi ya, bukan manggil fungsi atau prosedur. Sekali lagi ini adalah deklarasi. Kalau posisinya apa ya? Ya di atas dari fungsi main ya. Kemudian dia tidak ada isi ya, hanya tinggal dipanggil aja apa namanya? Dideklarasikan gitu. Dideklarasikan ya. Jadi kalau manggilnya sih tetap yang ini. Oh iya, Bu. Gitu Terima kasih, Ilhan. Bu. Heeh. Oke. Ya, jadi itu ya. Nah, ini sekalian apa namanya menjelaskan juga kalau misalkan nanti mau membuat deklarasi fungsi atau prosedur bisa setelah atau sebelum main. Tapi ingat aturannya. Kalau kita buatnya setelah main, pastikan ini dideklarasikan dulu ya. Atau kalau kalian nggak mau ribet, ini tinggal dipindahin aja ke atas ya, ke atas sebelum main dan ininya dihapus. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kita tinggal coba latihan ya, ini udah jam 11.14. Nah, ini ada latihan nih. Oke, ini biar lebih paham dan juga untuk pemanasan ya. Mungkin masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit cukup nggak nih? Satu soal dulu aja deh. Jadi buat sebuah fungsi, oke, kata kuncinya fungsi ya. Ingat tadi fungsi dia punya return value. Oh, tapi ini belum saya share ya slide-nya ya. Ini kalian bisa melihat contohnya ya. Oke, nanti saya share dulu ya slide-nya ya. Buat sebuah fungsi menghitung luas persegi panjang. Oke, ini masih variabelnya ada panjang dan lebar, di mana nilai panjang dan lebarnya di-input ya. Atau mungkin kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa, nggak harus di-input. Jadi tinggal ditulis aja, misalnya di programnya ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi nggak harus di-input. Tapi yang jelas di dalamnya itu ada memanggil fungsi untuk menghitung luas. Proses perhitungannya luas sama dengan panjang kali lebar. Oke, gimana? Mungkin bisa sambil dilihatin contoh fungsi ya, biar kebayang ya. Contoh program fungsi, sebentar. Nah, ini tadi nih, yang fungsi tanpa parameter. Oke, ini yang dengan parameter. Nah, ini terserah sih mau pakai yang parameter atau, tapi saran saya sih lebih nyamannya kalau fungsi itu pakai parameter ya, karena nanti biar nilainya lebih gampang untuk diubah-ubah. Karena kalau yang kayak gini kan agak statik nilainya. Nah, berarti yang pakai parameter aja. Jadi kebayang nanti kalian bikin fungsinya, nama fungsinya apa, parameternya berarti ada, tadi ada panjang sama lebar ya. Panjang, lebar, kemudian nanti ada variabel luas ya di dalamnya. Kalian buat rumusnya adalah panjang kali lebar, baru di return hasilnya. Ya, kemudian nanti ada fungsi utama, dia memanggil fungsi luas tadi ya. Oke, silakan dicoba dulu untuk latihannya. Nanti ada nilai tambahnya ya. Kurang lebih berapa menit nih? Ibu 5 tadi menit nggak cukup usah nggak? di-input, Bu. Ya, kalau kalian bisa buat di input juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Jadi nilainya bisa langsung dibuat kayak gini atau bisa di input.